Puji nama Tuhan, salam sejahtera dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kalau pada saat pagi hari ini kita boleh ada, ini adalah anugerah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Di dalam dunia ini, setiap pertanyaan, setiap apapun juga, jawabannya adalah membutuhkan jawaban daripada kuasa yang daripada Tuhan. Setiap pertanyaan, entah itu tentang kehidupan, tentang apapun juga, tentang pergumulan, jawabannya adalah kuasa yang daripada Tuhan. Kuasa yang daripada Tuhan, firman Tuhan katakan, dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Dan ketika kita tahu bagaimana kuasa yang daripada Tuhan itu tidak pernah berubah, sudahkah kita mengalami kuasa yang sejati yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Kita tahu penciptaan Tuhan memakai kuasa yang begitu dahsyat, begitu luar biasa. Di dalam kehidupan kita, kuasa itu sudah diberikan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Pada saat pagi hari ini kita akan merenungkan, sudahkah kita mengalami kuasa Tuhan itu? Di dalam firman Tuhan Markus 5 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Di sana dikisahkan seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Kalau kita melihat juga ayat yang ke-26 dari kitab Markus 5 ini, ayat yang ke-26, ia telah berulang orang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin buruk. Kita tahu ceritanya tentang perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan, dia sudah berusaha. Bahkan ayat yang telah kita baca, ayat yang ke-26 dari Markus 5, mengatakan di sana tidak ada faedahnya, tidak ada pengaruhnya. Jadi tidak ada kemajuan ketika perempuan ini ke tabib dan sebagainya. Tetapi ada hal yang luar biasa. Kalau kita melihat sampai perempuan ini mendapat mujizat yang luar biasa. Di dalam Markus 5 ayat yang ke-34, maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ada hal yang luar biasa, keselamatan dia terima, kesembuhan dia terima. Padahal pada waktu itu perempuan ini fokusnya hanya kepingin sembuh dari penyakitnya, yaitu pendarahan selama 12 tahun. Dari hal ini ada pujian, ada kuasa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan daripada perempuan ini. Perempuan ini mengalami kuasa yang daripada Tuhan. Kalau kita belajar melihat hal ini, Markus 5 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Bagaimana cara perempuan ini bisa mengalami kuasa yang daripada Tuhan? Ada beberapa hal. Yang pertama, kalau kita melihat ayat yang ke-27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ini adalah satu hal yang luar biasa. Yang pertama, kalau kita ingin mengalami kuasa yang daripada Tuhan, kalau kita lihat contoh daripada peristiwa ini, yaitu bagaimana kita harus mau mengandalkan Tuhan. Tadi kita sudah membaca, perempuan ini sudah ke tabib, sudah ke sana kemari mencari obat, tetapi tidak ada faedahnya, tidak ada perkembangan yang membawa kesembuhan. Bahkan semakin terpuruk. Dan ketika ayat 27, dia mengatakan, dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Dia sudah tidak mengandalkan apa yang bisa ditawarkan oleh dunia pada waktu itu tentang kesembuhan. Tetapi dia mengandalkan Tuhan. Dia mendengar berita tentang Yesus. Dia mendengar tentang kuasa yang Tuhan bawa. Ada kuasa yang begitu luar biasa. Dia mendengar Tuhan Yesus mampu melakukan mujizat yang begitu luar biasa, heran. Dan dia mendengar itu, dia berpindah tadinya mengandalkan dunia tawarkan, dia pindah ke Tuhan yang mampu memberikan kesembuhan itu. Di dalam kehidupan kita, kalau kita ingin mengalami kuasa yang daripada Tuhan, andalkan Tuhan itu dalam kehidupan kita.
Jangan andalkan apa yang kita terima dari Tuhan, tapi andalkan Tuhan sebagai sumber kehidupan kita. Maka kuasa yang daripada Tuhan itu akan menjadi bagian milik kita. Kita akan mengalami kuasanya yang luar biasa. Yang kedua, di dalam ayat 27 juga dikatakan di sana, perempuan itu berusaha mencari dan mau berjumpa dengan Tuhan. Dengan apa? Dia mencari Tuhan, dia katakan asal saja ku jamah ujung jumbai. Ada kekuatan yang luar biasa. Ini adalah usaha, keteguhan, ketekunan, kegigihan untuk apa? Mencari pertolongan lewat kuasa yang daripada Tuhan. Kondisi kekurangan darah, anemia saudara, kekurangan darah tentunya akan lemas, tentunya tidak ada tenaga dan sebagainya. Tetapi perempuan ini ya dengan keadaannya lemah, yang keadaannya lemas, yang tidak berdaya, tapi dia mau mencari Tuhan. Dia mau ya dengan ketekunannya untuk apa? Berusaha menjamah ujung jumbai yang daripada Tuhan. Yang ketiga, di dalam ayat yang ke-28, perempuan itu berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Yang ketiga, Tuhan mau supaya kita apa? Sepenuhnya percaya. Kepercayaan perempuan ini ketika dia beriman untuk menjamah ujung jumbai daripada Tuhan, ada kekuatan yang luar biasa. Kepercayaan itu harus ada dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi sesuatu apapun di dalam dunia ini, kita harus percaya bahwa kuasa yang daripada Tuhan lebih daripada pergumulan kita, lebih daripada sakit kita, lebih daripada masalah kita. Kuasa Tuhan itu akan mampu memberikan jawaban yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan di dalam ayat 28 juga ya dikatakan di sana perempuan ini mengakui bagaimana kuasa yang daripada Tuhan itu sanggup menyelesaikan segala sesuatu. Di dalam perempuan ini dia bertindak, dia berusaha dan menjamah. Dan apa yang terjadi? Ayat yang sudah kita baca tadi. Dia mendapat keselamatan, dia mendapat kesembuhan yang daripada Tuhan. Sudahkah kita mengalami kuasa yang daripada Tuhan? Kalau kita ingin mengalami kuasa yang daripada Tuhan, yang pertama kita harus mengandalkan Tuhan. Yang kedua, kita harus tekun, gigih, senantiasa mencari hadirat Tuhan. Kita mengetok pintu Tuhan. Pintu kemurahan itu akan dibukakan dalam kehidupan kita. Dan yang selanjutnya supaya apa? Kita dengan sepenuh hati beriman bahwa kuasa Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan atas anugerah yang daripada Engkau. Kami percaya bagaimana kuasa-Mu itu nyata dalam pribadi kami. Biarlah kami Tuhan mengalami kuasa yang daripada Engkau Tuhan di dalam pribadi kami. Setiap pergumulan yang ada, biarlah kami ya Tuhan Yesus percaya kepada Engkau, iman kepada Engkau, maka kuat kuasa yang daripada Engkau Tuhan. Tuhan akan kami alami Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu, memberkati ya Tuhan. Mulai dari Bapak Gembala, Ibu Gembala, para staf, para diaken ya Tuhan, para umat-Mu Tuhan. Apapun yang mereka sedang hadapi, biarlah pengalaman secara pribadi, mengalami kuasa yang daripada Engkau mereka alami Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam pergumulan Tuhan akan menyatakan jawaban. Dan kami percaya mujizat Allah, kuasa Tuhan akan kami alami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.